Kalau kata gue sih ya, Poco nih yang bikin istilah kaum menang mending deh di Indonesia. Tapi speknya, anjir lah. Poco F7 bisa terhubung juga ke laptop Windows, dan ini nih kejutannya. Poco F7. Smartphone ini jadi yang kedua di Indonesia yang pakai Snapdragon 8S Gen 4 setelah iQOO Neo 10. Poco F7 ini menurut gue banyak banget upgrade-nya dibandingin sama seri sebelumnya. Lihat aja dari desainnya. Jadi ada 3 warna, ada black, ada white, dan cyber silver edition yang lagi gue pegang sekarang. Yang punya desain ala-ala mecha atau cyborg gitu, kayak robot futuristik. Dan dibikin agak transparan. Sebenarnya bukan transparan sih ini lebih ke panel yang dibikin desainnya seperti tembus pandang ke bagian dalam. Bahkan kelihatan logo Qualcomm-nya di sini, di bagian atasnya terus ada tulisan limited edition. Padahal gue tanya ke orang Poconya sendiri, ini tuh ya warna kayak pada umumnya aja, nggak limited. Yang bikin spesialnya ya cuma tulisan limited edition-nya aja. Desainnya sih oke ya menurut gue ya, tapi ini gampang banget kotor. Tuh, kayak mendingan ditutup pakai casing aja nggak sih? Karena biar kelihatan bersih ya lu nggak usah pakai aja HP ini. Di bagian depan upgrade lagi nih, Poco F7 dibandingin sama seri sebelumnya. Layarnya 6,83 inch AMOLED, 1,5K resolusinya, udah refresh rate 120 Hz pula. Dan konten HDR, smartphone ini juga udah ngedukungnya. Jadi Poco F7 di bagian depan udah dilapisin sama Gorilla Glass 7i. Poco F7 udah ngantongin rating IP68, jadi kalian bisa nyemplungin HP ini ke dalam air sedalam 1,5 meter selama 30 menit, jadi bisa diajak berenang, kehujanan, kecebur, ketumpahan air masih aman, dan terkena terpaan debu juga smartphone ini harusnya masih aman. Poco kasih banyak bonus berupa fitur-fitur tambahan yang biasanya ada di smartphone menengah ke atas bahkan premium di sebuah smartphone mid-range kayak Poco F7 ini. Poco itu identiknya adalah smartphone buat konsumen yang spec-wise. Bener-bener untuk kaum mending yang mementingkan skor benchmark daripada experience secara keseluruhan. Gue udah ngetes benchmark Poco F7 ini di Antutu aja sih, karena belum ngebenchmark semuanya, 1,94 juta poin. Selisih dikit lebih rendah dari iQOO Neo 10 yang pernah gue coba, yang tembus 2 juta, bahkan sampai 2,1 juta. Terus, performance gamingnya ya, ini memang udah Snapdragon 8 series ya, udah masuk ke seri premium, yang harusnya bisa ngejalanin game-game AAA di Android. Salah satunya Delta Force nih. 120 FPS udah unlock di Poco F7, 90 FPS juga udah bisa dimainin di Poco F7. Kalau kalian pengen grafik yang lebih tinggi, ada mode Ultimate dengan 60 FPS yang bisa kalian mainin di game Delta Force yang notabene berat banget loh ini gamenya. Harganya murah, skor benchmarknya gede, terus bisa gaming rata kanan, ya ini HP Poco. Smartphone ini udah ditenagain sama Snapdragon 8S Gen 4, RAM-nya LPDDR5X, UFS 4.1 untuk memorinya sampai 512 GB, dan baterainya udah silikon karbon, lebih gede dari sebelumnya, 6500 mAh yang udah support fast charging 90 watt. Terus smartphone ini juga udah berjalan di HyperOS 2 basisnya Android 15 yang udah support Xiaomi Interconnectivity. Jadi smartphone ini bisa saling terhubung antar perangkat Xiaomi dan juga bisa saling terhubung dengan laptop. Kalian bisa ngatur smartphone ini via laptop yang ya harusnya bisa lebih mendukung lah para pengguna Poco biar lebih produktif, nggak cuma main game aja. Dan HyperOS 2 juga udah ngedukung banyak fitur berbasis AI. Jadi ada AI writing, ada AI interpreter, ada AI recording juga, ada AI summarize, bahkan untuk menghapus objek juga ada di galeri namanya AI Erase Pro. Kalian bisa manfaatin fitur AI yang ngongkap di Poco F7 ini. Experience mirip lah sama yang Pro dan juga yang Ultra. Dan gue yakin dengan performance Snapdragon 8S Gen 4 yang udah kenceng dan punya NPU yang lebih pintar juga daripada generasi sebelumnya, harusnya sih Xiaomi benar-benar memaksimalkan potensi chipset ini dengan menghadirkan lebih banyak lagi fitur AI di smartphone ini dalam update OS berikutnya. Harusnya lebih menarik sih. Di bagian kamera,
Smartphone ini punya modul kamera yang kayak smartphone gaming. Ini bukan RGB ya di bagian tengahnya. Ini cuman aksen warna hijau aja yang kalau kena paparan cahaya lampu, jadi kelihatan kelap-kelip warna hijaunya. Ada kamera utama 50 megapiksel yang udah support OIS, ada kamera ultrawide juga, dan kamera depan 20 megapiksel yang udah pasti fix fokus ya keduanya, ultrawide dan kamera selfie. Dan kalian bisa ngerekam 4K 60 fps atau 1080p di 60 fps. Poco F7 juga ngedukung fitur Xiaomi Interconnectivity. Jadi nggak cuman bisa terhubung ke ya ekosistemnya Xiaomi aja secara seamless dan juga secara wireless, tablet, atau antar smartphone ya. Poco F7 bisa terhubung juga ke laptop Windows dan ini nih kejutannya, MacBook. Ya, jadi nggak cuman Oppo, nggak cuman Realme yang smartphone-nya bisa terhubung secara seamless ke MacBook, Poco juga bisa terhubung ke MacBook. Dan ini lagi spesialnya, kalau cuman seri Oppo aja yang flagship, kayak Oppo Find N5 yang bisa mengontrol smartphone dari MacBook-nya. Nah, Poco F7 ini jauh lebih murah. HP ini bisa dikontrol di MacBook. Dan caranya tuh nggak ribet sama sekali. Cukup satu akun Xiaomi account aja yang sama, jaringan WiFi yang sama, dan otomatis di aplikasi Xiaomi Interconnectivity namanya yang harus kalian install juga di MacBook. Smartphone kalian dengan akun yang sama bakal ke-detect dan kalian tinggal tekan aja. Otomatis, langsung layar smartphone ini muncul di MacBook kalian. Transfer filenya nggak perlu lagi pakai WhatsApp, nggak perlu lagi pakai kabel USB atau aplikasi apapun itu ya, yang cukup ribet kalau beda ekosistem, tinggal drag and drop aja. Buka galeri, drag ke Finder atau dari Finder ke galeri ataupun ke File Manager. Jadi semudah itu interconnectivity sekarang di Poco F7. Ya, ini fitur yang menarik di samping performance smartphone ini yang ngegas. Secara overall, gue sangat mengapresiasi kegigihan Poco untuk nge-upgrade spesifikasi dari F7 ini. Dibandingin sama seri sebelumnya, ini beneran signifikan banget peningkatan spesifikasinya. Nggak cuman ganti prosesor aja, tapi dari A sampai Z ibaratnya beneran ditingkatin oleh Poco sampai ke level berikutnya. Dari layarnya, dari desainnya yang nggak itu-itu aja, yang nggak ngikutin brand lain, jadi akhirnya Poco menurut gue F-Series bisa punya identitas sendiri, mirip kayak smartphone premium lah ya. Kemudian teknologi yang disematkan Poco di F7 ini, HyperOS 2 dengan Xiaomi Interconnectivity dan fitur AI yang berlimpah. Dan akhirnya Xiaomi temenan dengan Apple. Poco F7 bisa kalian kontrol lewat MacBook via fitur Xiaomi Interconnectivity secara seamless, transfer data asik banget. Dan ini harusnya ngedukung produktivitas kalian. Buat kalian yang punya MacBook tapi nggak mau pengen punya iPhone karena kemahalan mungkin ya. Jadi bisa beli smartphone-nya Xiaomi kayak Poco F7 ini dan ya udah transfer file, kolaborasi seperti biasa layaknya iPhone dan juga MacBook. Mungkin itu kali ya yang dipikirin Apple juga, yang dipikirin oleh Xiaomi juga, bahkan Oppo dan Realme juga dengan fitur yang sama. Dan balik lagi ke Poco F7, menurut gue ini smartphone yang menyimpan potensi besar di pasar mid-range di Indonesia. Memang sih Poco lebih ke spec-wise, tapi pada akhirnya ada hal lain yang bisa gue banggain sebagai reviewer yang ngetes smartphone-nya Poco maupun kalian sebagai pengguna Poco F7 nanti adalah sistem operasi yang lebih matang, fitur yang lebih lengkap juga. Jadi nggak cuma gimmick, nggak cuma soal gaming aja. So itu aja, like video ini, kasih komen, dan share jangan lupa.